一生要想得着捷径，心境大到变化，活出一个有意义的人生，尽到受造之物的本分，得接受神的刑罚审判，让神的管教击打不离开，使你脱离撒旦的摆布，脱离撒旦的权势，活在神的光中。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。 Syukur kepada Tuhan. Menyanyikan lagu pujian firman Tuhan ini sangat mengharukan bagiku. Aku dahulu hidup menurut racun iblis seperti menonjolkan diri dan membawa kehormatan bagi nenek moyangnya. Dan manusia bergelut ke atas, air mengalir ke bawah. Aku terus-menerus mencari ketenaran dan status, ditipu dan dirusak oleh iblis. Memikirkan untung dan rugi untuk menjadi terkenal, itu adalah cara hidup yang menyakitkan. Setelah aku mengalami penghakiman, hajaran, dan pendisiplinan firman Tuhan, aku mulai mengerti sedikit tentang naturku yang rusak dan memperoleh beberapa kejelasan tentang esensi dan akibat dari mengejar ketenaran dan status. Akhirnya aku mulai sadar dan merasakan penyesalan. Aku tidak mau lagi hidup seperti itu. Hanya ingin mengejar kebenaran dan melakukan tugas untuk memuaskan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku teringat pada bulan September tahun 2016. Aku masuk tim lagu pujian untuk memenuhi tugasku, kemudian pemimpinnya menemui kami untuk membahas pemilihan pemimpin tim. Aku sangat senang saat mendengar itu semua. Dan aku mulai membayangkan para calonnya di benakku. Saudara-saudari lainnya dalam timku masih terlalu muda atau tidak cukup terampil. Hanya ada saudara Lee. Persekutuannya tentang kebenaran cukup praktis dan dia memahami pekerjaan tersebut. Ditambah, dia memiliki sikap yang tenang. Aku merasa ada kemungkinan besar dia yang akan terpilih. Tetapi persekutuanku juga lumayan. Dan aku adalah orang yang sangat baik dalam belajar dan cepat mempelajari hal-hal baru. Aku juga pandai melihat gambaran secara keseluruhan. Jadi kurasa peluangku untuk terpilih seharusnya lebih baik daripada dia. Namun semua orang di tim itu masih baru dalam tugas tersebut. Dan kami belum lama bekerja bersama. Jadi belum terlalu saling mengenal. Sulit diketahui apakah mereka akan memilihku. Jadi aku menyarankan kepada pemimpin agar dia memperhitungkan tugas yang telah diselesaikan kami masing-masing. Lalu menunjuk seseorang untuk memimpin tim untuk sementara. Semua orang setuju. Diam-diam aku merasa senang. Aku merasa rekam jejakku cukup baik dalam melakukan tugas. Jadi aku mungkin telah memenangkan pemilihan ini. Keesokan harinya, aku pergi ke pertemuan dengan penuh percaya diri. Namun di luar dugaanku, ternyata saudara Lila yang akhirnya terpilih. Dan aku sangat kecewa pada saat itu. Tetapi untuk menutupi rasa maluku, aku berpura-pura tenang dan berkata, syukur kepada Tuhan. Mulai sekarang, mari semua bekerja sama untuk memenuhi tugas-tugas kita. Namun dalam lubuk hatiku, aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Aku merasa begitu lemas dalam perjalanan pulang. Aku benar-benar tak habis pikir, apa kelebihan saudara Lee dariku. Aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Aku merasa bakatku banyak, dengan tidak memilihku, bukankah semua bakatku jadi sia-sia? Karena itu aku merasa harus membuktikan diriku dan menunjukkan kemampuanku kepada yang lain. Meskipun secara lahiriah aku terlihat tenang setelah itu. Secara diam-diam aku bersaing melawan saudara Lee. Aku berusaha keras untuk meningkatkan keterampilanku sehingga aku bisa mengalahkannya. Diam-diam aku senang ketika melihat dia ternyata lambat dalam belajar. Dan berpikir, begitu rupanya, ternyata kau tidak terlalu hebat. Nanti juga semua saudara-saudari kita akan melihat siapa yang lebih baik. Aku menikmati setiap kesalahan kecil yang dibuatnya. Berpikir dalam hati, memangnya kau mampu? Sekarang mereka akan melihat dirimu sebenarnya. Menyaksikan saudara Lee menyelesaikan masalah orang lain membuatku iri. Aku merasa bahwa aku juga memiliki pengalaman praktis seperti itu. Dan seandainya aku pemimpin tim, aku juga pasti ahli dalam persekutuan. Khususnya ketika kami sedang mendiskusikan pekerjaan. Apapun yang disarankan saudara Lee, aku segera mengatakan sesuatu yang lebih lengkap dan berwawasan. Aku ingat dalam satu pertemuan, sementara kami sedang mendiskusikan gagasan untuk sebuah lagu pujian,
Saudara Lee memberikan saran yang sangat bagus. Namun kupikir jika ku terima, bukankah itu akan membuatnya terlihat lebih baik dariku? Lalu bagaimana aku bisa berbangga diri? Aku langsung saja memberikan bantahanku dan menyampaikan saran yang berbeda. Tetapi kelompok itu akhirnya memilih idenya. Itu seperti tamparan di wajahku. Melihat saudara-saudari mendiskusikannya dengan penuh semangat, aku merasa semakin menentang saudara Lee, dan aku tidak lagi berminat mendengarkan lebih lanjut. Aku teringat tugas sebelumnya yang kuselesaikan. Lagi pula, aku pemimpin tim waktu itu, dan saudara-saudari semuanya mengagumiku. Namun sekarang, aku bukan pemimpin tim lagi, dan dia selalu terlihat lebih baik daripadaku. Seandainya tahu ini akan terjadi, aku tidak akan datang untuk memenuhi tugasku. Setelah pertemuan itu, pikiranku terus bergolak, dan hatiku terasa sangat gelap. Samar-samar aku menyadari kondisiku tak benar. Aku berdoa kepada Tuhan. Dan bagian firman-Nya ini muncul di benakku. Dan sebelum aku menciptakanmu, aku sudah tahu ketidakbenaran yang ada di dalam hati manusia. Dan aku tahu semua tipu daya dan kebengkokan dalam hati manusia. Jadi, meskipun tidak ada jejak sama sekali tentang manusia yang melakukan ketidakbenaran, aku tetap tahu bahwa ketidakbenaran yang tersimpan dalam hatimu melampaui kekayaan segala sesuatu yang aku ciptakan. Masing-masing dari antaramu telah naik ke tempat tertinggi di antara orang banyak. Engkau telah naik sehingga menjadi nenek moyang orang banyak. Engkau bersikap sangat seenaknya dan berlari liar di antara semua belatung mencari tempat yang tenang dan berusaha memangsa belatung yang lebih kecil daripadamu. Engkau jahat dan kejam dalam hatimu, melebihi hantu-hantu yang telah tenggelam ke dasar laut. Engkau hidup di dasar tumpukan sampah, mengganggu belatung-belatung dari atas sampai ke dasar sampai mereka tidak merasakan kedamaian, saling berkelahi satu sama lain sebentar dan kemudian tenang. Engkau tidak tahu tempatmu, tetapi engkau tetap berkelahi dengan sesamamu di tumpukan sampah. Apa yang bisa engkau dapatkan dari pergumulan seperti itu? Jika engkau semua benar-benar memiliki sikap yang menghormati aku dalam hatimu, bagaimana engkau bisa berkelahi dengan sesamamu di belakangku? Seberapapun tingginya statusmu, bukankah engkau sebenarnya adalah cacing kecil yang bau di tumpukan sampah? Akankah engkau mampu menumbuhkan sayap dan menjadi burung merpati di langit? Firman Tuhan menyingkapkan semua keburukanku yang berjuang demi reputasi dan keuntungan. Sejak bergabung dengan tim lagu pujian, aku dipenuhi dengan ambisi. Ingin sekali mencapai prestasi, sehingga semua saudara-saudari dan pemimpin akan memujiku. Dan aku bisa dapat kedudukan dalam tim itu. Selama proses seleksi, aku telah mencoba menggunakan akalku demi keuntungan pribadiku. Membuat pemimpin mengadakan pemilihan sementara berdasarkan tugas yang kami penuhi dahulu. Aku menjadi iri ketika saudara Lee terpilih dan menyimpan sikap bersaing terhadapnya. Ketika aku melihat beberapa masalah dalam pekerjaannya, aku tidak menjunjung tinggi kepentingan gereja atau berusaha membantunya, melainkan hanya ingin dia digantikan karena ketidakmampuannya. Dan pekerjaan itu akan diberikan kepadaku. Aku terperosok ke dalam tipu daya watak yang jahat dan mengejar reputasi dan keuntungan. Dan tindakanku itu sama sekali tidak memiliki hati nurani atau nalar, sungguh tercela dan beracun. Aku sangat kesal dan sungguh mencela diriku ketika menyadari hal ini. Aku berdoa kepada Tuhan dan memohon untuk membimbingku mengamalkan kebenaran, agar aku tidak lagi terikat dan terkekang oleh watakku yang jahat dan rusak. Suatu hari, aku membaca bagian firman Tuhan ini. Bagi masing-masing darimu yang sedang melaksanakan tugasmu, tidak peduli sedalam apa engkau memahami kebenaran. Jika engkau ingin memasuki realitas kebenaran, cara paling sederhana untuk melakukannya adalah dengan memikirkan kepentingan rumah Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, serta melepaskan keinginanmu yang egois, maksud, motif, reputasi, dan statusmu sendiri. Prioritaskan kepentingan rumah Tuhan. Inilah setidaknya yang harus kau lakukan. Jika seseorang yang sedang melakukan tugasnya tidak bisa berbuat sebanyak ini saja, lalu bagaimana mungkin ia bisa disebut menunaikan tugasnya? Ini bukanlah menunaikan tugas. Firman Tuhan menunjukkan kepadaku prinsip dan arah dalam melaksanakan tugasku, yaitu melepaskan keinginanku untuk mengejar reputasi dan status, dan mengutamakan pekerjaan gereja apapun yang terjadi, dan melaksanakan tugasku dengan kemampuan terbaikku. Baru setelah itulah aku dapat memenuhi tugas sebagai makhluk ciptaan. Iya, itu benar.
Jika aku mengejar reputasi dan status dan mengabaikan pekerjaan utamaku, itu artinya aku tidak memenuhi tugasku. Aku pasti menentang Tuhan dan melakukan kejahatan. Setelah itu, aku membuka diri kepada saudara-saudariku tentang semua ini dalam sebuah pertemuan. Dan menyingkapkan kerusakanku sendiri. Mereka tidak memandang rendah diriku. Dan tembok di antara aku dan saudara Ali lenyap. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku aktif membagikan persekutuan selama pertemuan yang dia pimpin. Dan aku tidak tertawa mengejek ketika melihat kekurangan dalam pekerjaannya. Sebaliknya, aku memberikan saran dan dukungan. Dan setiap kali aku melihatnya membantu saudara-saudari menyelesaikan masalah mereka, aku tidak menjadi iri seperti sebelumnya. Tetapi merasa bahwa di rumah Tuhan hanya peran kita yang berbeda, bukan posisi kita. Itu benar. Aku hanya ingin bekerja bersama untuk melakukan tugas kami dengan baik. Dan aku merasa jauh lebih nyaman ketika aku menerapkan itu. Dan kemudian aku melihat berkat Tuhan. Meskipun tim kami sebelumnya memiliki fondasi musik terburuk, tidak butuh waktu lama sebelum kami menghasilkan lagu berbahasa Spanyol pertama, dan itu diterima dengan baik oleh saudara-saudari lainnya. Syukur kepada Tuhan. Sekitar setengah tahun berlalu, dan aku menjadi lebih familiar dengan pekerjaan itu. Saudara-saudari cenderung menerima gagasanku ketika kami sedang mendiskusikan pekerjaan. Dan aku biasanya memimpin pertemuan pertukaran tim kerja setiap bulan. Aku merasa kebutuhanku akan reputasi dan status sebagian besar terpuaskan. Juga saat itu, pemimpin kami memintaku berbuat lebih banyak untuk mendorong pekerjaan dalam tim. Dipandang tinggi oleh pemimpinku seperti itu membuatku makin merasa bahwa aku orang berbakat yang berharga. Suatu saat, kami butuh orang untuk melakukan tugas tambahan. Dan meskipun tugas itu sangat cocok dengan kemampuanku, aku berhitung dalam hati. Itu tidak akan menjadikanku pusat perhatian dan akan menyita waktuku. Jadi jika aku mengerjakannya, aku mungkin akan kehilangan sebagian perhatian kepadaku. Namun jika saudara Ali yang mengerjakannya, aku bisa membangun peran unik dalam tim. Aku mencari berbagai alasan yang mungkin untuk menolaknya dan merekomendasikan saudara Ali. Sebenarnya aku merasa bersalah dan tidak tenang pada saat itu. Tetapi aku tetap keras kepala, ingin melindungi posisiku. Saudara Ali mengambil tugas baru yang tidak terlalu dikuasainya. Dia menjadi negatif setelah menghadapi beberapa kesulitan, yang pada akhirnya berdampak pada pekerjaannya. Setelah mendengar tentang ini, aku tetap tidak merenungkan diriku sendiri. Saudara Ali seringkali tidak dapat terlibat dalam pekerjaan yang dilakukan oleh tim kami. Jadi sebagian besar masalah, besar dan kecil, jatuh ke tanganku. Akibatnya keinginanku akan reputasi dan status makin meningkat. Aku melihat ada beberapa penyimpangan dan kekurangan dalam pekerjaan saudara-saudari yang menghambat kemajuan kami. Dan ini membuatku merasa sangat gelisah. Aku bertanggung jawab atas pekerjaan ini. Jadi jika ada yang tidak beres, entah apa penilaian pemimpin tentang diriku. Apakah aku akan dianggap tidak kompeten? Aku tidak mampu menahan kesabaran dan memarahi saudara-saudari. Apa ini yang disebut melakukan tugas kalian? Tidak bisakah kalian fokus? Bisakah kalian berhenti membuat kesalahan? Mereka semua akhirnya merasa sangat terkekang olehku. Di lain waktu, aku pergi selama beberapa hari untuk memenuhi tugasku. Dan ketika aku kembali, aku melihat seorang saudari membuat rencana kerja tanpa membahasnya dahulu denganku. Itu membuatku sangat marah. Kupikir, ini keterlaluan. Kau sama sekali tidak menghormatiku. Aku memarahinya habis-habisan. Sementara itu, masalah mulai muncul satu persatu di tim tersebut. Gagasanku tidak disetujui saudara-saudari. Mereka bahkan memberiku masukan. Aku benar-benar merasa itu suatu penghinaan dan emosiku memuncak. Karena kalian semua tidak sepakat denganku, lakukan saja sesuai keinginan kalian. Dan jika nanti ada masalah, kalian semua yang tanggung jawab. Setelah selesai marah, aku merasakan kepanikan yang tak bisa kujelaskan dan sedikit mencela diriku sendiri. Aku berpikir tentang bagaimana aku telah hidup dalam watak yang congkak dan selalu kehilangan kesabaran terhadap saudara-saudariku. Apakah Tuhan akan berkenan? Namun kemudian aku berpikir, bukankah aku melakukan itu demi tugasku? Dan siapa di antara kami yang tidak punya kerusakan? Aku sama sekali tidak merenungkan diriku sendiri. Keesokan harinya, pergelangan kakiku terkilir saat bermain basket. Kakiku membengkak seperti balon dan menjadi sangat nyeri. Aku tidak bisa berjalan atau melaksanakan tugasku. Aku benar-benar menyadari bahwa ini adalah disiplin Tuhan. Dan baru setelah itu aku mulai merenungkan diriku. Selama ini aku mengejar reputasi dan status, bersikap congkak dan memarahi saudara-saudariku. Itu ditampilkan dalam pikiranku adegan demi adegan seperti film.
Aku benci diriku dan heran. Mengapa aku tidak pernah berubah? Mengapa aku tidak mampu menahan diri untuk tidak menentang Tuhan? Beberapa hari kemudian, beberapa saudara-saudari datang mengunjungiku dan bersekutu denganku tentang kehendak Tuhan. Mereka juga membacakan bagian dari firman-Nya yang secara khusus membahas keadaanku. Jika mereka melihat seseorang yang lebih baik daripada mereka, mereka menekannya, mulai membuat desas-desus tentang dirinya, atau menggunakan beberapa cara yang jahat sehingga orang lain tidak memandang tinggi dirinya, dan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada orang lain. Maka inilah watak rusak berupa kecongkakan dan sikap merasa diri benar, serta kebengkokan, kelicikan, dan hati yang busuk, dan tidak sesuatu pun dapat menghentikan orang-orang ini untuk mencapai tujuan mereka. Mereka hidup seperti ini, tetapi tetap berpikir bahwa mereka hebat dan bahwa mereka adalah orang baik. Namun, apakah mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan? Pertama-tama, berbicara dari sudut pandang natur dari persoalan ini, bukankah orang-orang yang bertindak dengan cara seperti ini hanya berbuat sesuka hati mereka? Apakah mereka mempertimbangkan kepentingan keluarga Tuhan? Mereka hanya memikirkan perasaan mereka sendiri. Dan mereka hanya ingin mencapai tujuan mereka sendiri, terlepas dari kerugian yang ditanggung oleh pekerjaan keluarga Tuhan. Orang-orang semacam ini bukan saja congkak dan merasa diri benar, mereka juga egois dan hina. Mereka sama sekali tidak mempertimbangkan maksud Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, tanpa diragukan lagi, tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Inilah sebabnya mereka melakukan apapun yang mereka inginkan dan bertindak ceroboh. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, tanpa kekhawatiran atau kecemasan, dan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Mereka tidak takut akan Tuhan, mereka percaya diri merekalah yang terpenting, dan mereka menganggap setiap aspek dari diri mereka lebih tinggi daripada Tuhan dan lebih tinggi daripada kebenaran. Dalam hati mereka, Tuhan adalah yang paling tidak layak disebutkan dan paling tidak penting. Dan Tuhan tidak memiliki kedudukan dalam hati mereka sama sekali. Apakah mereka yang tidak memiliki tempat bagi Tuhan di dalam hati mereka dan tidak menghormati Tuhan telah mendapatkan jalan masuk ke dalam kebenaran? Tidak. Jadi pada saat mereka biasanya menyibukkan diri ke sana kemari dengan gembira dan mengeluarkan banyak energi, apa yang sedang mereka lakukan? Orang-orang semacam itu bahkan mengklaim telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengorbankan diri bagi Tuhan dan telah sangat menderita. Tetapi sebenarnya motif, prinsip, dan tujuan semua tindakan mereka adalah demi menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka hanya berusaha melindungi semua kepentingan mereka sendiri. Menurutmu apakah orang seperti ini baik atau tidak baik? Menurutmu orang macam apa yang tidak menghormati Tuhan? Apakah dia congkak? Apakah orang seperti itu iblis? Hal-hal apa saja yang tidak menghormati Tuhan? Selain binatang, mereka semua yang tidak menghormati Tuhan terdiri dari setan, iblis, penghulu malaikat, dan orang-orang yang melawan Tuhan. Firman Tuhan yang keras benar-benar menegurku. Aku melihat diriku begitu congkak, egois, dan juga licik. Sama sekali tidak memiliki rasa hormat terhadap Tuhan. Saat kerjasama diperlukan dalam pekerjaan gereja, aku tahu betul bahwa aku sangat cocok untuk itu. Tetapi demi mempertahankan reputasi dan statusku sendiri, aku sama sekali tidak ragu bermain licik yang mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Ketika aku melihat ada masalah dengan pekerjaan saudara-saudari yang menghambat kemajuan kami, aku tidak membantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sebaliknya, aku merasa mereka sedang menarikku ke bawah dan memengaruhi kesempatanku untuk menonjol. Jadi, aku memanfaatkan posisiku untuk memarahi mereka. Dan mereka semua merasa terkekang dan hidup dalam keadaan menderita. Aku juga tidak mau menerima saran mereka. Aku merasa dongkol, hilang kesabaran, dan memanfaatkan tugasku untuk marah-marah tanpa memikirkan dampaknya terhadap pekerjaan gereja. Sebenarnya, aku tidak memiliki bakat alami. Yang kumiliki hanyalah sedikit minat terhadap musik dan semangat yang tinggi. Tetapi Tuhan cukup bermurah hati memberiku kesempatan ini, agar aku dapat mengalami kemajuan secara profesional dan dalam pengejaranku akan kebenaran. Namun bukannya menghargai, aku malah berusaha keras mengejar status dan gengsi. Dengan alasan melakukan tugasku, aku mengejar kepentinganku sendiri. Memanfaatkan saudara-saudariku sebagai sarana untuk membuatku menonjol. Aku sama sekali tidak memiliki peri kemanusiaan. Dalam semua tindakanku, aku melakukan kejahatan dan menyinggung watak Tuhan. Itu memuakkan dan menjijikan bagi Tuhan. Menyadari hal itu membuatku takut dan aku sangat mencela diriku sendiri. Aku berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Ya Tuhan, aku telah salah besar.
Aku tidak mau terus memberontak dan menentangmu. Dan aku tidak ingin terus berjuang demi keuntungan pribadi. Aku siap bertobat. Kemudian aku membaca firman dari Tuhan ini. Apa yang iblis gunakan untuk membuat manusia tetap berada dalam kendalinya? Ketenaran dan keuntungan. Jadi iblis menggunakan ketenaran dan keuntungan untuk mengendalikan pikiran manusia. Sampai satu-satunya yang orang pikirkan adalah ketenaran dan keuntungan. Mereka berjuang demi ketenaran dan keuntungan, menderita kesukaran demi ketenaran dan keuntungan, menanggung penghinaan demi ketenaran dan keuntungan, mengorbankan semua yang mereka miliki demi ketenaran dan keuntungan, dan mereka akan melakukan penilaian atau mengambil keputusan demi ketenaran dan keuntungan. Dengan cara ini, iblis mengikat orang dengan belenggu yang tak kasat mata. Dan mereka tidak punya kekuatan ataupun keberanian untuk membuang belenggu tersebut. Mereka tanpa sadar menanggung belenggu ini dan berjalan maju dengan susah payah. Demi ketenaran dan keuntungan ini, umat manusia menjauhi Tuhan dan mengkhianati Dia dan menjadi semakin jahat. Jadi dengan cara inilah, generasi demi generasi dihancurkan di tengah ketenaran dan keuntungan iblis. Penyingkapan dari firman Tuhan ini memberiku beberapa pemahaman tentang strategi keji dan motif jahat iblis yang memanfaatkan ketenaran dan keuntungan untuk merusak manusia. Itu mengikat dan juga membahayakan orang sedemikian rupa, membuat mereka mengkhianati dan menjauhkan diri dari Tuhan. Iya, benar. Reputasi dan status adalah sarana yang iblis pakai untuk menggagalkan manusia. Aku dipengaruhi dan dididik iblis sejak masih kecil dan dipengaruhi oleh falsafahnya seperti tiap orang bertanggung jawab atas dirinya dan yang ketinggalan akan dibangsa, menonjolkan diri dan membawa kehormatan bagi nenek moyangnya, dan manusia bergelut ke atas, air mengalir ke bawah. Aku telah menerimanya sebagai semboyan pribadiku. Aku menjadi semakin congkak, dan di kelompok manapun, aku selalu bersaing demi status agar orang lain mengagumiku. Bahkan setelah menjadi orang percaya, aku selalu mengejar reputasi dan status karena aku tidak mengejar kebenaran. Aku menderita dan membayar harga dalam tugasku karenanya. Bekerja keras untuk meningkatkan keterampilanku sendiri. Aku berlomba dan bersaing dengan yang lain. Kupikir aku benar-benar hebat. Setiap kali aku mencapai sesuatu, aku dengan angkuh memarahi saudara-saudari. Aku benar-benar congkak dan sombong. Aku tidak menyerupai manusia. Aku hidup dengan falsafah iblis, berusaha keras mendapatkan reputasi dan status. Aku tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi aku melakukan begitu banyak hal lain yang menjijikan bagi Tuhan. Aku juga memengaruhi pekerjaan gereja dengan pelanggaran dan perbuatan jahatku. Reputasi dan status telah banyak mencelakaiku. Iya, benar. Baru setelah itulah aku memahami bahwa falsafah iblis seperti menonjolkan diri dan memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi semuanya salah. Dan hidup menurut kebohongan ini hanya membawa pada kerusakan dan kejahatan lebih lanjut. Menyebabkan orang memberontak dan menentang Tuhan dan pada akhirnya dihukum olehnya. Iya, benar. Iya. Ketika aku menyadari semua ini, aku merasa aku telah memperlakukan reputasi dan status seolah-olah itu adalah garis hidup yang harus kupegang apapun yang terjadi. Aku benar-benar buta dan juga bodoh. Aku juga melihat bahwa itu adalah jalan yang berlawanan dengan Tuhan. Aku berdoa dan bertobat di hadapan Tuhan. Setelah itu, setiap kali aku berpikir untuk mengejar hal-hal itu dalam tugasku, aku merasa sangat takut. Jadi aku berdoa kepada Tuhan dan meninggalkan daging. Selain itu, aku membuka diri kepada saudara-saudariku menyingkapkan kerusakanku sendiri. Syukur kepada Tuhan. Setelah beberapa waktu, aku merasa dorongan untuk mengejar reputasi dan status semakin berkurang. Dan aku mulai memiliki perasaan damai di hatiku. Kemudian ketika gereja memilih seorang pemimpin, keinginanku untuk memperoleh reputasi dan status kembali muncul selama pemungutan suara. Dan terjadi peperangan dalam batin. Haruskah aku memilih saudara Lee ataukah diriku sendiri? Bagiku, aku tidak terlalu baik dalam menyelesaikan masalah melalui persekutuan kebenaran. Adapun dia, jika dia menang bagaimana orang lain akan memandangku. Aku menyadari bahwa aku kembali sedang mencari ketenaran dan juga status. Dan merasa bahwa pemikiran semacam itu sungguh buruk. Aku berdoa kepada Tuhan, meninggalkan dan mengutuk pikiran-pikiran itu. Kemudian, satu bagian lain dari firman Tuhan muncul di benakku. Jika hatimu dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana mencapai posisi yang lebih tinggi,
atau apa yang harus kau lakukan di hadapan orang lain untuk membuat mereka mengagumimu, engkau sedang berada di jalan yang salah. Itu berarti engkau sedang melakukan sesuatu untuk iblis, engkau sedang memberikan pelayanan. Jika hatimu dipenuhi pemikiran tentang bagaimana agar engkau berubah sehingga semakin memiliki keserupaan dengan manusia, sehingga engkau sesuai dengan maksud Tuhan, bisa tunduk kepadanya, mampu menghormatinya, menunjukkan penguasaan diri dalam segala hal yang engkau lakukan, dan dapat sepenuhnya menerima pemeriksaannya, maka keadaanmu semakin lama akan menjadi semakin baik. Inilah arti menjadi orang yang hidup di hadapan Tuhan. Dengan demikian ada dua jalan. Jalan yang satu hanya menekankan perilaku, memenuhi ambisi, keinginan, niat, dan rencananya sendiri. Ini artinya hidup di hadapan iblis dan hidup di bawah wilayah kekuasaannya. Jalan lainnya menekankan bagaimana memuaskan kehendak Tuhan, memasuki kenyataan kebenaran, tunduk kepada Tuhan, tidak memiliki kesalahpahaman atau ketidaktaatan terhadapnya. Semua bertujuan agar dapat memperoleh rasa hormat kepada Tuhan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Inilah artinya hidup di hadapan Tuhan. Itu benar. Merenungkan firman Tuhan, aku mengerti bahwa yang dia lihat adalah motif dan sudut pandang orang dalam tindakan mereka. Ini sangat penting. Jika doronganku adalah reputasi dan status dan keinginan untuk membuat orang lain menganggapku hebat, maka itu akan menjadi jalan yang menentang Tuhan. Dan itu tidak akan pernah menuntunku pada kebenaran atau disempurnakan oleh Tuhan. Iya. Aku menjadi rela untuk memperbaiki motifku. Dan entah akan terpilih menjadi pemimpin gereja atau tidak, aku siap untuk tunduk pada pengaturan Tuhan dan melaksanakan tugasku dengan baik. Syukur kepada Tuhan. Kemudian ketika tiba waktunya untuk memilih, aku memilih berdasarkan prinsip dan memilih saudara Lee. Akhirnya dia terpilih untuk melayani sebagai pemimpin gereja. Aku tidak keberatan dengan itu. Meskipun aku belum menang, aku tidak menyesal. Karena akhirnya aku melakukan kebenaran. Dengan demikian membuang belenggu reputasi dan status. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku juga merasakan kedamaian dan ketenangan batin dengan mengamalkan kebenaran dan memuaskan Tuhan. Dan mengalami bahwa penghakiman dan hajaran Tuhan sungguh merupakan penyelamatan bagiku. Syukur kepada Tuhan. Iya.